القلب يفرح إن رآك ويشرق والنور يرقص والحنايا تشفق من للزمان بمثل جمع أحبتي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsira thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat Ibnu Qayyim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi bersama saya Ustadz Ridwan dalam agenda kajian ilmiah Ibnu Qayyim. Tuib. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat mendengarkan kajian ilmiah Ibnu Qayyim ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pula selawat barangkali salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuib, pada pembahasan lanjutan ini yakni hadis yang kedua, yaitu tentang adabun aliyatun, sikap mulia atau adab-adab yang mulia. Adabun aliyah, adab mulia. Tuib. Aqulu hadzal hadis, ana akan membacakan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah atau dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya atau sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam, aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia hendaklah berbuat baik atau memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Hadzal hadis haditsun azim. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Wa huwa ra'sun kulli adabil khair. Dan ia merupakan pondasi setiap sikap-sikap yang baik. Wakila annahu nisful Islam. Dan ada yang mengatakan bahwa ia adalah separuh dari agama Islam. Baik. Ma nu'khudhu minal hadis. Apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Al-awwal, yang pertama, at-tafakkur qabla al-kalam. Maka kita harus berpikir dulu sebelum kita berbicara. Karena jangan sampai kita berbicara sembarangan. Contoh, kita berbicara dengan kawan kita atau sahabat kita atau orang lain, yang kita salah berbicara, karena salah berbicara akan mengakibatkan dia tersinggung, nanti malah memberikan suatu dosa bagi kita kalau dia tersinggung seperti itu. Jadi kita pikirkan dulu apa yang kita ucapkan, apa yang akan kita
keluarkan dari lisan kita, karena lisan ini sangat berbahaya. Yang kedua, ats-tsani yahsunul kalam fi maudhihi. Maka perkataan yang baik itu harus pada tempatnya. Maka kita harus berkata yang baik itu pada tempatnya, jangan sembarangan. Ya. Tuh, yahsunus sukutu fi waqtihi. Maka kita harus melakukan harus diam pada waktunya, harus diam pada waktunya. Jangan kita ngomong terus, yang kita berbicara terus. Jangan kita, apalagi kalau kita terlalu berbicara banyak, nanti pasti akan keluar perkataan-perkataan yang menyakitkan orang lain, atau nanti kita bisa menggibah orang lain. Malah itu akan menimbulkan dosa bagi kita sendiri kan, atau kita akan menzolimi diri kita sendiri nanti karena kita membicarakan aib orang. Jangan sampai kita berbicara terus. Kita kalau bisa bicara dengan adab, berbicara dengan orang lain, maka kita harus dengar orang yang berbicara. Kita dengarkan baik-baik. Kalau dia minta pendapat, kita kasih pendapat yang baik. Baik. Rabi' la yajuzu sukutu 'anil haqq. Maka kita tidak boleh diam. Ya. Tidak boleh diam. Tidak boleh diam dalam 'anil haqq, dari hal yang melanggar kebenaran, ya. Jadi kita harus apabila kita melihat seseorang yang melakukan hal kemaksiatan, kita jangan diam, kita nasihati langsung. Nasihatnya harus juga punya adab. Tidak boleh menasihatinya dalam hal teman umum atau di depan banyak orang. Kita harus menasihatinya secara pribadi. Al-khamis, adamul kalam fi ma la ya'ni. Tidak ada perkataan pada hal-hal yang tidak penting. Maka kita harus menjauhi perkara-perkara yang tidak penting. Karena tidak bermanfaat bagi kita, ya kan? Yang keenam, al-ihtimamu bil jar. Maka kita harus memperhatikan tetangga kita. Ya. Kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Kita beri contoh, kita punya kelebihan makanan, kita kasih makanan kepada mereka. Insya Allah dengan memberikan hadiah itu akan menambahkan kecintaan kepada tetangga kita, terhadap kita juga akan menambah kecintaan, ngasih hadiah kepada tetangga kita. Insya Allah dengan kita seperti itu, berbuat baik kepadanya, memberikan hadiah, menegur sapa, insya Allah menjaga hubungan baik kita dengan tetangga kita. Apabila kita nanti ada kena musibah, tetanggalah yang pertama kali akan menolong kita. Baik. Ikramul jar ghairul muslim. Muliakanlah tetangga walaupun dia bukan seorang muslim. Contoh, ada orang yang bukan muslim, non muslim, tinggal sebagai tetangga kita. Nah, kita tetap memuliakannya. Dengan memuliakannya bukan berarti kita ikut serta dalam perayaannya atau mengucapkan ucapan perayaannya. Tidak. Kita tetap melakukan hal-hal sosial terhadapnya, bermuamalah dengannya. Tidak harus dengan masalah akidah. Tidak boleh, itu sangat dilarang, ya. Contoh, dengan seorang non muslim, ya, kita membantunya, memberikan hadiah, ya kan, untuk makanan dan seterusnya. Pokoknya masalah agama jangan ikutan. Jangan kita ikut-ikutan merayakan agamanya, perayaan agamanya, ataupun yang terkait dengan agama mereka, ya. Karena mereka akan sangat ridho dengan apabila kita ikut agama dia. Harus hati-hati dengan rayuan orang tersebut. Maka kita harus menjaga batas juga dalam melakukan pergaulan dengan orang non-muslim. As-samin, al-kalamu thayyibu ma'adh-dhaif. Maka berbicara dengan baik dengan tamu. Jadi tamu itu harus kita layanin, ya. Jangan kita tanyakan mau minum apa, kita suguhkan apa yang ada di dalam rumah kita. Ya, karena cuma bentuk adab, mau minum apa, teh atau kopi, bukan seperti itu. Suguhkanlah apa yang ada di rumah kita. Ada teh, ada kopi, silakan suguhkan aja. Mereka tinggal pilih mau minumnya kopi atau teh. Makanan juga seperti itu. Suguhkanlah makanan apa yang ada. Walaupun cuma air putih, suguhkan air putih. Itu yang ada, kan? Harus kita jaga juga hubungan baik dengan tamu. Jangan kita berbicara yang menyakitkan hatinya sehingga dia baru bertamu beberapa menit langsung dia pulang, ya kan? Akhirnya memberikan kesan tidak baik kepada mereka. Akhirnya kita menzolimi tamu kita. Atasi hikmatul dhaif. Maka kita harus layani tamu kita tersebut dengan baik, dengan memberikan makanan tadi. Baik. Dari hadis ini
kita dapat menyimpulkan bahwa al-imanu billah qabla ta'ah. Maka iman kepada Allah itu sebelum taat. Kita harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala baru kita taat kepadanya. Ya, kita harus beriman dulu, yakin bahwa Allah ini Maha Pencipta. Ya, bahwa Allah dulu Maha memberikan rezeki pada kita. Maka kita harus beribadah kepadanya. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan meyakini, kita juga harus meyakini dengan sifat-sifat Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Maha mendengar doa-doa kita, insyaallah. Maha melihat setiap perkara apapun. Maha melihat dosa-dosa kita melakukan maksiat, Allah Maha melihat, tahu dia. Ya, Allah Maha tahu. Yang kedua, dari simpulan ini, al-a'malus shalihah tuhafidhu 'alal iman. Al-amal soleh itu menjaga atas keimanan. Maka dengan kita selalu beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka dia akan menjaga keimanan kita, insyaallah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang simpulan ketiga, la budda minal iman wal amalis shalih jami'an. Maka mesti kita beriman dan beramal soleh harus sejalan. Iman dan amal soleh harus sejalan. Itu yang pesan dari hadis adabun aliyah dari yang Ustaz serangkan beberapa poin tadi. Mudah-mudahan menjadi pelajaran sangat penting bagi kita pertemuan kita sekarang pada kajian ilmiah Ibnu Qayyim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. باكيا يروي أسى وأمد السيف الصقيل